Lalu bagaimana peluang Indonesia untuk kembali mendulang kemenangan atas Vietnam? Mampukah Indonesia menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, Bung Erwin, kita punya modal ya, pertandingan terakhir Indonesia melawan Vietnam, kita menang. Vietnam pun 5 kali kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Ini artinya Indonesia punya peluang besar nih untuk ngalahin Vietnam, Bung Erwin. Ya, punya peluang, iya, tapi besar atau kecilnya itu yang masih kita tidak tahu. Karena ketika Indonesia menang 1-0 di Piala Asia, itu lewat sebuah permainan yang cukup ketat. Ya, menangnya cuma 1-0 lewat penalti dan waktu itu Vietnam tampil tanpa diperkuat oleh sekitar 7 atau 8 pemain utama mereka yang cedera. Jadi sebagian pemain sudah kembali dari cedera. Malam ini sangat mungkin Vietnam tampil dengan skuad yang berbeda dibandingkan dengan ketika tampil kalah 0-1 lawan Indonesia. Bung Erwin, kan ada 4 pemain naturalisasi baru ya. Ada Jaitzes, ada Nathan, ada Tom Hey, dan kemudian Ragnar Oratmangun. Apakah 4 pemain ini akan langsung diturunkan oleh Sintayong? Yang jelas Coach Sintayong sudah bilang 2 hari yang lalu ketika 4 pemain ini sudah ikut berlatih, dan Coach STY bilang bahwa mereka melakukan adaptasi dengan cukup baik, ya, cukup lancar adaptasinya. Cuma biasanya kan siapa yang akan main itu ditentukan di hari H, ya, di hari pertandingan, dan line up-nya kan baru 1 jam sebelum kick off. Peluang untuk main tentu ada karena ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil, ya. Ada Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi juga nggak bisa main. Ini pemain-pemain yang penting, yang menjadi starter. Jadi pemain baru yang naturalisasi baru 4 orang ini punya peluang untuk tampil, ya, sebagai pemain debutan. Pemain-pemain yang tidak bisa tampil ini, Bung Erwin, ada Asnawi, ada Jordi Amat, Elkan Bagot. Ketika mereka tidak bisa tampil, seberapa besar kemudian pengaruhnya terhadap permainan timnas kita? Yang jelas mereka adalah pemain starter, ya. Asnawi itu kapten. Bahkan kapten keduanya Jordi Amat juga nggak bisa main gitu karena cedera. Lalu Elkan Bagot juga nggak bisa main. Ini pemain-pemain belakang dan harus diwaspadai karena mereka biasanya menjadi starter gitu. Oke lah kalau misalnya secara individu ada pemain-pemain yang siap melapis, tapi bagaimana secara tim itu yang harus dipecahkan oleh Coach Sintayong, dan bagaimana kecepatan dari para pemain yang dijadikan pengganti itu bisa menjadi pemain yang bisa menggantikan dengan cepat gitu, ya, adaptasinya cepat di lapangan gitu. Karena bayangkan aja kalau kita main dengan 4 pemain belakang, 3 orang diantaranya yang biasanya jadi starter itu nggak bisa main di pertandingan hari ini. Bung Erwin, tapi banyaknya dan gencarnya naturalisasi ini terbukti bisa mendongkrak performa di atas lapangan tidak? Untuk jangka pendek, iya. Ya, kita bisa melihat bagaimana permainan tim Indonesia ketika di Piala Asia kemarin, ya. Meskipun kalah lawan Jepang, kalah lawan Irak, tapi secara permainan ada sesuatu yang berbeda. Tidak hanya bertahan total, tapi juga bisa mencetak gol lawan Irak, bisa mencetak gol lawan Jepang, menang lawan Vietnam. Untuk cara instan untuk mendongkrak permainan timnas Indonesia di level senior terlihat, ya, secara permainan. Tapi apakah ini yang menjadi solusi untuk jangka panjang? Saya rasa kurang tepat kalau ini caranya gitu, karena yang harus dilakukan juga adalah bagaimana menyiapkan pemain-pemain di level usia dini itu, di level grassroots untuk bisa dijadikan bahan pemain di level senior itu. Kalau pemain-pemain di level usia dini ini banyak bahannya dan bisa dibina sampai senior, saya rasa cara naturalisasi ini juga bukan hal yang terus banyak-banyak dinaturalisasi, enggak, karena kita sendiri sudah punya bahan sebetulnya. Bahkan kalau bisa pemain Indonesia itu malah main di luar seperti Marcelino Ferdinand gitu. Bung Erwin, kita punya peluang ya untuk menembus 2 besar karena salah satunya kita bermain di kandang 3 kali. Nah, ini artinya apakah laga melawan Vietnam ini harus menang begitu? Ya, tentunya. Indonesia sudah kalah lawan Irak 1-5 ketika main di Irak, di Basra. Setelah itu hanya imbang 1-1 lawan Filipina. Ini kerugian besar karena Filipina kalau menurut saya kekuatannya di bawah Irak dan Vietnam. Nah, sekarang tinggal lawan Vietnam 2 kali, main di home sekarang, hari Selasa main di away di Hanoi, itu nggak boleh kalah. Seri pun kalau bisa jangan. Karena kalau seri atau apalagi kalah, berat gitu. Karena Vietnam sudah pernah menang dari Filipina, di kandang Filipina lagi. Jadi saingan kita
saingan Indonesia itu kan menurut saya yang paling berat adalah Vietnam. Jadi yang harus dikalahkan dengan mutlak itu ya Vietnam gitu. Karena kalau kita nggak usah melihat Irak dulu deh gitu. Vietnam menang 2 kali, menang lawan Filipina sekali, itu kita bisa berada di posisi kedua dan bisa lolos ke babak ketiga. Karena kalau Irak saya rasa levelnya mungkin 1 atau 2 level di atas Indonesia setelah Vietnam. Karena Irak main di kandang Vietnam aja bisa menang gitu. Oke, Bung Erwin terakhir, formasinya akan 3-4-3 lagi akan dipakai dalam laga ini, lalu prediksinya berapa skornya hari ini? Sangat mungkin 3-4-3 karena Coach Sintayong memang di beberapa pertandingan bahkan di Piala Asia kemarin pakai formasinya 3 pemain belakang, 4 pemain tengah dan 3 pemain depan. Siapa yang diturunkan ya kita tunggu nanti. Kalau skor saya sih berharapnya minimal 2-0 deh ya kalau menghadapi Vietnam di kandang sendiri karena selisih gol Indonesia buruk setelah kalah 1-5 dari Irak di pertandingan pertama. Oke, baik. Semoga paling tidak menang begitu ya. Mau 2-0, 3-0 yang penting menang begitu. Bung Erwin terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.